Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai curahan nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua lewat udara. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah materi atau kultum berjudul tugas manusia. Apa tugas manusia? Apa kita diciptakan untuk hal yang sia-sia ataukah untuk yang lain? Sebagaimana tadi sudah dibacakan di Muqaddimah dalam sebuah ayat di surat Al-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tugas manusia dan jin adalah satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah ialah sebuah nama yang itu diridhai Allah dan mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para ulama membagi ibadah ini menjadi dua. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah ialah ibadah yang semua cuklaknya Allah yang berikan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah ialah ibadah muamalah. Mungkin kita sering tidak tahu apa itu ibadah ghairu mahdhah ya. Padahal ini ibadah yang sangat mudah ketika kita lakukan. Contohnya, ketika kita bertemu dengan saudara kita, kemudian kita senyum, itu adalah ibadah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, senyummu kepada saudaramu adalah ibadah. Kemudian apalagi banyak hal. Ketika kita memberikan bantuan, kita membantu sesama saudara kita memberikan kata-kata yang baik, itu adalah ibadah buat saudara kita. Jadi jangan kita persempit makna ibadah itu hanya pada ibadah-ibadah yang ritual saja, karena banyak kesempatan kita untuk bisa beribadah dengan ibadah yang lain, ibadah ghairu mahdhah. Nah, untuk itu ibu-ibu sekalian, marilah kita memberikan aktivitas kita, setiap keseharian kita niatkan untuk beribadah. Bahkan di rumah kita banyak sekali bisa melakukan banyak ibadah. Kita istighfar, ketika memasak kita beristighfar, ketika kita melakukan pekerjaan rumah kita beristighfar, itu adalah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tidak sempit mengartikan makna ibadah hanya kepada ibadah ritual-ritual saja. Nah, dengan begitu maka apa yang kita niatkan dalam rangka untuk ibadah. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan di rumah, di jalan, ketika kita bertemu teman, ketika kita berkumpul dengan ibu-ibu yang lain, ketika kita bersilaturahmi. Ini adalah ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, yang tentunya bisa menambah pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal-bekalan kita. Nah, untuk itu marilah setiap aktivitas yang baik itu kita niatkan untuk ibadah, maka insya Allah itu akan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan pemahaman kepada kita tentang arti makna ibadah. Dan tentunya kita semakin tahu akan tugas kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya tadi, wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan Allah memberi keridhaan kepada kita semuanya dalam menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kurang dan salah. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.